ayat ini memungkinkan kita berdoa mohon keajaiban. Ya. Terus yang terakhir surat Al-Qamar surat 54 ayat 35 adalah kisah tentang Nabi Lut yang bebas dari hujan batu. Jadi bebas dari musibah, dari azab dunia akhirat. Ini di dunia, tapi maksud karena tidak ada kata dunia, maka ya artinya akhirat kita masuk. Ada kaidah dalam mengambil hukum dalam ajaran Islam itu, kalau zahirnya lafal piye ikut zahir lafal, itu kaidah yang paling gampang bagi orang yang nggak pinter-pinter banget gitu. Zahiri piye? Zahiri rana dunia rana akhirat umum kan, ya berarti dunia akhirat. Gitu. Itu cara mengambil makna dari ayat. Ya, kesimpulannya sudah ditemukan tadi. Nah, ada beberapa pintu yang disebutkan dalam Al-Quran sekitar 58 atau 60. Tergantung ada satu ayat itu mengandung dua ya. Ada sekitar 60 pintu syukur. Tapi seperti saya katakan tadi, walaupun yang disebut 60 sebenarnya itu hanyalah contoh saja. Seperti kita ditakdirkan tinggal di planet bumi, kok tidak di Mars. Atau di Mars itu setahunnya 13 tahun kita ya. Hari ulang tahun tidak 13 tahun. Wih, tidak ada air lagi. Air mudah menguap. Nah, oksigen tipis, nggak enak untuk kita. Kok tidak yang dekat matahari yang Venus itu? Mau kepanasan. Amrohnya, ya. Jadi nggak bisa. Bahkan atmosfer saja menguap. Nah, atmosfer saja saking dekat sama matahari menguap. Mars kejauhan atmosfernya ketipisan. Nah, di bumi antara Venus dan Mars sedengan. Nah, ada atmosfer. Gunanya atmosfer apa? Atmosfer adalah perisai radiasi nuklir yang berasal dari angkasa. Ya. Jadi atmosfer adalah perisai dari radiasi nuklir angkasa. Kok radiasi nuklir? Loh, terbentuknya alam semesta dan matahari itu sebenarnya reaktor nuklir. Matahari itu sebenarnya reaktor nuklir. Jadi banyak matahari di angkasa. Itu reaktor fusi lagi. Kalau reaktor yang dibuat manusia itu reaktor fisi, tenaganya cuma rendah. Nah, itu jutaan kali tenaganya dari reaktor yang kita pakai untuk listrik itu. Yang kedua adalah mempunyai indera dan hati. Yang disebut cuma indera, ya hanya mata dan telinga. Tidak aja enggak, kaki enggak, rambut enggak. Padahal coba kalau enggak ada rambut, orang di Afrika bisa stroke semua, kepanasan. Jadi, nah, surat Al-A'raf ayat 179 itu menyebutkan neraka jahanam itu disediakan bagi mayoritas manusia yang
punya hati tapi tidak bisa berpikir, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar kebaikan atau tidak mau. Jadi hati itu dan secara organ ya jantung itu tempat berpikir. Otak itu tempat menyimpan memori. Ya. Otak itu memori, jantung itu tempat berpikir. Karena itu kalau hipertensi, mikirnya nih loh. Ya. Jadi jantung itu tempat berpikir dan otak itu hard disk-nya, flash disk-nya. Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus sering berpikir. Ada ayatnya bahwa berpikir itu membuat hati tenteram. Kalau tenteram bisa berpikir, berarti makin cerdas. Jadi zikir mencerdaskan. Jadi mari itu kita latih untuk sering berpikir, karena itu mencerdaskan, ya, mengaktifkan. Ini janji kok. Tapi di akhir itu adalah di awal ayat itu adalah jahanam disediakan untuk mayoritas manusia. Jadi kita gimana? Ya jangan ikut mayoritas manusia. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 145, Ja'al Islamu ghariban fasayati ghariban fatuba bil ghuraba. Islam itu dulu datang sebagai barang yang asing, yang aneh. Islam datang sebagai sesuatu yang asing atau aneh dan akan kembali terasing seperti semula, kama bada'a, seperti awal-awalnya. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang aneh, yang mengamalkan sunnahku. Ada yang tanya, siapa itu ghuraba? Siapa itu orang aneh? Yaitu orang-orang yang mengamalkan sunnahku tatkala mayoritas orang meruntuhkannya, menghancurkannya. Jadi minoritas itu dunia malah bangga. Insya Allah kita termasuk orang-orang aneh. Dan nanti menangnya gimana? Karena kalau orang lain yang kelihatannya gagah prakoso itu tidak ada janji pertolongan Allah, kalau kita Bapak punya janji pertolongan Allah. Kita beramal bukan untuk menang. Aneh, umur kita itu apa pasti menang? Belum tentu, ya kan? Kita beramal bukan untuk menang hari ini. Yang penting kita berbuat baik. Kalau sekarang agak kon sabar ya sabar, sesuk kon duwiti ya duwiti, sesuk kon nandani ya nandani, tergantung fasenya. Ya, tergantung fasenya. Fase sekarang ini umat Islam baru belajar. Coba, dulu insinyur berapa orang? Orang Ustaz. Sekarang di universitas, dulu saya masuk universitas, Gajah Mada ada masjid? Enggak ada. Musola aja gamelan. Saya di MIPA, di sana ada Pak Basit Wahid, ada Pak Mukhlas Hamidi, ada Pak Sahirul Alim. 3 tokoh besar di MIPA. Ada musola di MIPA? Enggak ada. Saya kalau sholat di satu ruang yang untuk tidur penjaga malam itu penuh telek lowo. Wow,
Klosone ya Allah mampring banget itu, ditekuk patah. Dah, entah berapa tahun di situ, ya. Jadi waktu kita urunan beli sajadah, kita tinggal di situ, dicolong uang. Ya. Itu digital. Sairul Alim, taraf nasional. Basit Wahid, taraf nasional. Wakil ketua PP. Mana dia? Mau kelas Hamidi. Wow, kita pakai Hamidi Solo. Tapi musola aja guys. Jadi sekarang ini puasa kita itu sedang gawe wong pinter sing iso maca kahanan. Ya, jadi ya kita jejere baru itu. Belum perang Bratayuda belum. Agak minter ya, agak apa? Dalam pewayangan itu baru sebuah berburu, belajar dari alam, nyepi gitu ya, semeti gitu. Nah, dan yang lain-lain. Jadi kita bersyukur karena menjumpai makanan, minuman, obat, dan sebagainya. Semuanya ada di dalam, insya Allah 2 minggu lagi kalau sudah masuk saya pastikan ya fotokopiannya. Lengkap insya Allah, lebih lengkap dari yang saya omongkan. Ini saya banyak lumpati. Lalu ada 8 pintu syukur dari indahnya syariat Islam. Ya. Yang pertama ampunan atas dosa besar, tadi sudah disebut. Yang kedua zikir, yaitu mampu menghidupkan hati yang mati. Jadi kadang-kadang kita merasa kok aku saiki kok ora do males yang berbuat baik kok males. Aku kurang uang orang duwe kok atiku ora kok biyen ya orang sakit ya. Kan kadang-kadang kita punya pengalaman seperti itu. Maka surat Al-Baqarah ayat 56 ada banyak ini, tapi saya sebut satu aja, adalah kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Yang mati itu sebenarnya ini konteksnya mati hati. Nah, maka saya menganjurkan berzikirlah dengan al-asma al-husna dan mengingati tegese ya maknanya dan merasai atau merasakan. Kalau merasakan itu kongkol. Ya, kalau merasai itu kita tanpa dipaksa kita bisa mampu merasai. Intransitif. Ya, jadi surat 2 ayat 45. Ini masih soal zikir. Al-Baqarah 152 yaitu latihan untuk mengaktifkan memori syukur. Zikir adalah latihan untuk mengaktifkan memori syukur. Saya kira saya pernah bercerita pengalaman saya sendiri, kepingin bisa bahasa Arab, bisa kembali baca kitab cuma dengan berdoa berkali-kali 80 dina ujuk-ujuk bisa baca kitab lagi. Ya. Ini zikirnya 40 hari itu mengaktifkan memori. Maka doa untuk anak cucu kita diajari kalau mau ujian matematik, Gusti Allah kula nyuwun panjenengan aktifkan memori matematik kula sehingga saged mengerjakan soal ujian dapat nilai bagus. Nggak ada dalil yang mengharapkan doa bisa matematik. Ya kan? Eksperimen saya di Klaten berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 7-8 tahun yang lalu, anak yang dari kelas 1 sampai kelas 5 tidak pernah ranking. Guru besar aja nggak pernah.
pas naik kelas 6 saya ajari doa itu. Nah, mana yang mau ujian, mata pelajaran yang untuk ujian didoain satu-satu. Habis sholat baca 3 kali. 2 bulan kemudian semester 1 rapotan ranking berapa dia? Ranking 2. Anaknya sedang kerja di Pontianak, mau menikah tahun depan, dapat lulusan UIN Jogja. Ayahnya pendeta, masuk Islam, setelah masuk Islam ya ekonominya kacau, tidak mungkin bisa mendidik dengan ideal, maka tanya saya minta untuk mohon keajaiban. Zikir adalah dengan cara mengaktifkan